Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus berbahagia karena 3 hal keberuntungan. Harus berbahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus berbahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, harus berbahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa memiliki kesempatan untuk mencari jasa kebajikan di bawah mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini hari Minggu pertama bulan Juli 2021. Bulan Juni Anicca, bye-bye. Setengah tahun sudah berlalu. Tanggal 4 Juni ini boleh dibilang kami yang di Klaten, khususnya di kampus 1 Sekolah Putra Bangsa, sedang banyak percakapan tentang Klaten yang ternyata juara ranking 1 se-Jawa Tengah untuk korban COVID. Itu berita itu tanggal 1 Juni. Sekarang nggak tahu itu sudah turun apa masih juara 1. Tapi kelihatannya kita ini sudah makin dikepung ya. COVID itu sudah makin dekat. Kayak kalau ada kolam dimasukin batu, plung ya. Itu dari riaknya toeng. Makin lama makin besar gitu ya, sampai di pinggiran kolam. membesar. Nah itu sampai kalau itu di kolam, kemudian balik lagi deng. Kita ini riaknya COVID bukan menyebar, melebar. Sekarang ini terbalik. Lingkarannya ini riaknya sudah menyempit, makin dekat. Hari ini salah seorang pendengar juga baru WA sama Wena. Katanya salesnya kena COVID parah, sudah suaranya aja membuat aduh enggak bisa tidur ya. Karena suaranya orang rebutan oksigen itu setengah mati. Jadi sepertinya udah penderitaannya itu luar biasa. Oksigen tidak ada. Karena di mana-mana butuh. Maka kalau kita dengar di mana-mana, apalagi kalau yang dekat dengan kehidupan kita, next. Itu mau saya bagikan ya. Ada temen di Surabaya, ini perempuan, keluarga dokter. Suaminya jadi si bapak kena. Karena ini orang kaya ya, jadi rumahnya tuh 3 tingkat, isoman 1 tingkat. Sopirnya dan keluarganya, mungkin itu dari sopirnya dulu, si bapak kena, si sopir sekeluarga kena. Isoman, tapi ini di rumahnya. Bisa bayangkan ya, di rumahnya ini si bapak kena, ambil 1 lantai khusus. Terus 3 pembantu rumah tangganya di dalam rumah itu kena juga. Lantai bawah, isoman di lantai lain, di lantai bawah. Anaknya punya pembantu rumah tangga juga kena. Kirimkan ke sini, jadi 4 pembantu rumah tangga berada di 1 rumah. Si ibu, jadi 4 pasien, tapi ibu ini dokter. Adiknya di rumah itu juga dokter. Jadi sepertinya pengobatannya tuh canggih deh. Kok asli bencok uang itu harganya jutaan ya. Obat-obat terbaik. 3 hari yang lalu 1 meninggal. Next. Gegerlah seluruh lantai bawah. Ya kisahnya jam 5 itu semuanya bangun. 4
pasien di lantai bawah ini kan saling membangunkan, mereka sendiri-sendiri gitu ya. Yang paling tua, tapi masih tua saya, dibangunin udah bangun. Loh, ki piye? Lari ke atas, bangunin si ibu yang dokter ini. Si PRT-nya dicek, waduh, udah di tetap aja nggak respon. Ceritanya berarti apa? Si Mbak J ini meninggal berarti seorang diri. Nah, salah satu karyawan di Klaten, seorang guru ini ngomong sama saya waktu saya ceritain, dia ngomong, bule saya juga meninggal loh Cilan, meninggal seorang diri, menghadapi kematian seorang diri. Mesake ya Cilan, waduh saya tuh ngenes gitu rasanya, kata guru ini. Bayangan dia, meninggal seorang diri, menghadapi kematian seorang diri, sekarat seorang diri, itu ngenes di hati karena bulenya ini di rumah sakit sendiri. Saya merenungkan sebenarnya realita kehidupan itu kita masing-masing sebenarnya kan lahir seorang diri ya, mati ya tetap seorang diri, mau ditungguin atau enggak proses kematian itu tetap masing-masing ngalami sendiri. Maka dalam bahasa Inggris ada kata-kata yang saya pegang itu, I live my own life, aku tuh menjalani hidupku sendiri. I die my own death, aku menjalani matiku sendiri, ya sendiri. Nggak bisa, yo bareng-bareng, itu nggak bisa. Karena perjalanan kehidupan dan perjalanan kematian itu absolut, mutlak, masing-masing harus jalanin. Next. Kembali pada kisah teman saya yang di Surabaya itu. Geger tuh ini, sudah meninggal mau diapain? Harus dikeluarkan dari rumah itu. Prosesnya panggil petugas puskesmas, panggil ambulans. Tapi nggak datang-datang karena ambulans repot ngurusin ABCD-EFG. Maka akhirnya ditolongin ambulans dari jasa pengurusan orang meninggal. Datanglah, datang. Tapi nggak ada orang yang bantu. Jadi ini bapak datang seorang diri nyopir tok. Dan ini patahnya sudah bapak-bapak tua. Sopirnya ambulans ini jadi merangkap mengangkut jenazah. Nah, adiknya si ibu ini kan juga dokter. Wah, lengkap dengan pakai APD ya. Tapi bapak-bapaknya ini cuma pakai masker doang. Jenazahnya sukses dibawa rumah sakit. Sore hari, itu jam 5 pagi meninggal. Sore hari itu masih nunggu kedatangan anaknya almarhumah ini. Nah, saya kepo, saya tanya, lah terus piye ki seje-sejene yang lain di lantai 1 rumahmu iki kepiye? Bayangkan kalau saya jadi salah satu dari 4 orang itu, ayo coba bayangno. Tahu-tahu, weh, Cilon, bangun. Loh, Cilon enggak bangun. Wah, ini piye? Ya, Seska, Selda, Nana, pura gue terus piye? Nah, 3 PRT yang asalnya dari satu desa, ini geger minta pulang semua karena ditangisi orang tuanya yang semuanya ketakutan. Dari desa itu satu desa ya. Jadi denger, Mbak J, boten wonten tinggal pindah alam mati. Geger, anakku piye, ayo kabeh mulih. Next. Belum beres. Karena apa? Masih harus ngeliatin ini 3 orang ini mau dipulangkan ini oke apa enggak? Secara kedokteran kan harus dipikirkan itu. Kalau dikirim ke desa, jangan-jangan sak desa ketularan kabeh. Ngerti ya? Jadi gegernya itu kayak saya bayangkan bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelapan, tok 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 tok. Aduh,
Malamnya baru kemudian bisa diambilkan ambulans di sana, dipastikan isoman desanya bisa diisolasi beneran supaya enggak berkarma buruk ria. Saya bayangkan, wah ini kayak gonjang ganjingnya makin lama makin gitu ya. Kalau alam semesta itu menyempit jadi apa? Galaksi kita Bima Sakti gitu ya. Menyempit jadi apa? Planet gitu ya. Menyempit lagi jadi dunia yang paling dekat dengan kita adalah dunia nama rupa, yaitu apa yang kita sebut aku. Maka bisa dikatakan sebenarnya dunia kita yang real, benar-benar dekat banget dengan kita, itu adalah dunia tubuh kita yang cuman setinggi 6 kaki itu berapa? 180. Iyalah 2 meter lah, kalau yang kemarin tenis itu ada 200 sekian ya, 2 meter. Ya wes. Tapi kalau kita lihat seberapa toh kita kenal dengan dunia kita nama rupa ini. Orang bilang garis kehidupan. Apa iya ya garis kehidupan? Saya lebih senang menganggap titik-titik kehidupan, karena kalau garis kehidupan itu ret gitu ya, gampang ya, ret gitu ya. Dalam waktu 1 detik saya bisa bikin garis dari sini ke sana, ces. Tapi kalau saya bikin dot, ini dalam 1 detik saya cuma dapat berapa ini untuk dapat jadi garis ini. Jadi sebenarnya kalau kita sadari benar-benar, kehidupan kita ini sebenarnya gonjang ganjingnya, anicanya itu luar biasa bervariasi, dan grafiknya itu wah sudah kepontang-panting. Next. Dalam waktu saya belajar Dhamma pertama kali itu aneh sekali bahwa kami di Klaten ini banyak didatangi biku luar negeri. Adi belum ada ya? Sudah ada ya? Bante ada Bante Sumedo yang terkenal internasional, apa tuh datang ke Klaten. Jadi aneh banget. Salah satu dari biku Inggris itu ngomong-ngomong sama saya, dia backgroundnya pendidikan itu fisiologi, jadi ahli tentang fisik, fisiologist. Kalau nggak salah Bante Amaro atau Bante siapa, itu dia ngomong sesuatu yang menarik yang sampai sekarang saya masih ingat, meskipun namanya saya sudah tidak ingat. Dia mengatakan sebenarnya lebih mengherankan kita ini lihat orang hidup dibandingkan lihat orang mati. Coba kalau kita lihat segala karma kita, segala perbuatan kita, tidak usah ngomong soal pikirannya, yang fisik aja, PUF ya, pikiran, ucapan, fisik ya. Kita mau jalan aja, itu prosesnya itu ribuan proses menjadi satu. Ya syarafnya, betul enggak? Ototnya, koordinasi, belum nanti urusannya dengan kelistrikan, kimia, segala macam untuk jadi langkah dikit ini. Sesuatu terjalan ceklek. Seperti hari ini kita kehilangan apa? Apa? Pointer. Loh, hilang, enggak ada. Loh. Atau tiba-tiba, whoops, anu speakernya enggak jalan. Itu tak, sudah, wassalam gitu toh. Jadi kalau dilihat bahwa kehidupan kita ini bisa hidup, itu luar biasa. Karena sesuatu itu bisa berjalan salah. Tak, sesuatu bisa berjalan salah. Maka lebih mengherankan kalau saya ini dalam kondisi tidak mati. Saya mati, itu tuh masuk akal banget. Dan itu gampang banget. Tapi seberapa kita sadar bahwa saya ini gampang mati. Nggak sadar loh. Kita bayangan kita mati itu masih lama ya. Jadi kalau COVID ini tiba-tiba mati. Sebenarnya kalau dilihat itu ya enggak apa-apa. Fisik itu ya memang gampang mati. Orang enggak napas saja mati. Seperti tadi yang berita dari WA tadi, ambekannya napasnya ya mati kalau
berlangsung terus. Tek gitu. Tapi kita kalau tidak orang yang kita kenal atau bukan kita sendiri, itu kelihatannya jauh di sana. Next. Maka kalau kita lihat dengan pola lain, kita biasanya ngomong kalau aku mati besok masuk neraka atau masuk surga ya. Coba kita lihat. Kalau kita lihat di dalam neraka kita atau surga kita di dalam nama rupa fisik yang di bawah 2 meter ini, sebenarnya pada waktu PUF pikiran, ucapan dan fisik itu gonjang ganjing, riuh, rendah, hiruk pikuk, porak-poranda, pada titik itu sebenarnya kita berada di neraka. Sebaliknya, bila dalam tubuh yang tingginya kurang dari 2 meter ini, kondisi pikiran, ucapan, dan fisik itu tenang, bahagia, sehat, sejahtera, selamat, aman, tentram, damai, sentosa. Biasanya saya kalau meditasi sama yang lain kayak gitu ya. Semoga kita. Ini sebenarnya kita sudah berada di surga. Seberapa kita sadar bahwa neraka dan surga itu ada di tubuh yang tidak sampai 2 meter ini. Kalau tadi kita ngomong dot-dotnya kehidupan itu terus berlangsung ya, gitu. Apa kita punya waktu, punya kesadaran untuk melihat seberapa toh kita tuh berada di neraka dan surga di dalam tubuh kita. Jadi nggak usah sampai mati besok. Ini di dalam tubuh kita. Sebenarnya mati hidup itu kan sudah berada dalam ini juga ya. Sel-sel kita ini mati, nanti ada lagi. Cuman gitu, ini hidup mati itu terus. Saya di sini ini begitu gini, saya mati tadi, hidup di sini. Saya gini, saya mati di situ, hidup di sini. Juni mati, Juli lahir. Cuman sebenarnya kan gitu. Tapi karena kita ini tidak mahir PUF, tidak mahir dengan menjaga pikiran, ucapan, dan fisik, maka mungkin kita jarang loh merasakan surga. Karena apa? Karena pikiran itu sering dicondongkan ke neraka. Mudah maksudnya? Penderitaan loh. Kita tidak jaga pikiran, tidak jaga ucapan, kita tidak jaga fisik. Sehingga kita seringnya menderita. Seringnya yang ketangkep itu cuman neraka. Kita ini jarang merasakan surga karena pikiran sering dicondongkan ke neraka. Sementara surga dan neraka itu kan, aduh jauh bedanya ya. Kalau minggu lalu madu dan racun, surga itu bak madu, neraka itu bak racun. Atau tai kucing terasa coklat, surga itu coklat, neraka itu tai kucing. Seberapa kita ini mampu membuat, menciptakan, membentuk kebahagiaan surga kita. Dan surga itu kita bentuk. Ada lagu yang biasanya kalau kita di wihara itu, semoga kebahagiaan terbentuk di mana-mana. Kebahagiaan itu kita bentuk. Next. Kita lihat kehidupan yang namanya bertumbuh itu. Aku mengalami penuaan. Makin lama makin tua toh. Kita dulu dari anak. Kalau kita lihat dunia anak, ini guru-guru di sini ini paling seneng ajarin playgroup ya, karena banyak senengnya. Anak kecil itu gampang senengnya. Dikasih mainan murah udah seneng. Dikasih pensil dan kertas sudah seneng, diajak oyak-oyakan, ciluba, kikik.
Lo kok gampang menjadi seneng? Makin kita bertumbuh, apa kita bawa gampang seneng ini nehi. Kalau saya misalnya aja saya seneng karena saya dapat sesuatu, teman saya bisa ngomong apa? Oh gitu aja seneng, anda sih dan desa ramura level, selera rendah gitu. Maka untuk bisa gampang berada di surga, gampang merasa bahagia, ini harus latihan. Kadang-kadang kita bisa katakan bahwa kita punya humor. Rasa humor itu dijaga. Jangan makin lama makin nggak bisa humor ya. Sesuatu yang datang pada kita, bahwa kita bisa seneng dulu. Jangan cepet-cepet, cuman ini dikasih apa? Dikasih kok cuman nasi pecel, enggak steak. Emangnya ini dikasih loh, tapi saya segera kok cuman ini gitu ya. Maka mari kita lihatlah, sebenarnya kita ini punya banyak apa enggak? Kenapa kok mesti kurang-kurang terus? Kenapa? Kalau kita dulu lihat defisiensi itu ya, yang dibikin oleh Bu Susan. Next. Makanya saya menciptakan humor saya sendiri ya. Kalau malam saya pulang naik mobil ya, mobilnya itu separuh punya saya yang bagian setir, separuh punya Wena bagian penumpang ya. Karena malam toeng gitu ya, kan mesti ting tung atau din din gitu, nunggu dibukain. Biasanya saya ngomong, wih, masa apa tuh gue? Wah, piye ong. Nanti kalau Wena ngomong wong edan gitu, ya, bagi dia konyol. Tapi saya sering mengatakan gitu, wih, omah sak dunia paling apik omah iki lho ya. Jadi mungkin yang kiri itu rumahnya bagus-bagus, mahal-mahal di daerah elit. Rumah saya ya itu bukan rumah, itu kampus satu. Kami hidup di Dharma House ya. Next. Mobil, mobil juga gitu. Saya ini punya mobil. Kalau di parkiran misalnya pergi ke Lotte gitu ya, biasanya Wena shopping, saya jalan-jalan, atau kalau sekarang saya tinggal di mobil, bikin apa skrip untuk drama di sana atau apa, mobil segitu banyak, kok paling bagus mobilku. Wena selalu apa ngedan gitu ya. Itu mobil itu kalau dilihat, saya ini agak tergila-gila sama identitas Bu Susan, identitas mobil gitu ya, kasih stiker-stiker gitu. Itu saya punya mobil sebelum umur 70, aku pengen punya mobil, beli anyar gres. Ke Surabaya, teman saya ngomong, wah ngapain ngenteni umur 70? Nek mati piye? Ha saiki wae, sekarang aja beli. Di Surabaya ini murah. Itu yang karoseri dan sebagainya itu koncoku, wah tuh kok kayak golek diskon mesti murah, dapat diskon 20 juta. Akhirnya saya punya mobil seperti itu, bagusnya kayak gitu. Itu ada apa? 4 jalur, ini 4 jalan mulia. Itu ada apa? Burung-burung, itu yang depan sendiri itu saya sama Wena ya. Warnanya sudah buram mau mati. Belakangnya itu ada apa? Semoga semua bahagia. Samwega, ada so much to do, so little time. Ada apa lagi itu? Ada Parami, ada Nibbana, pokoknya canggih gitu ya. Paling bagus mau dipamerin sama teman saya, Cilan, wih ijalno sing anyar, wih ini regane siapa itu? Harga mobil murah sekarang katanya, turun banyak, itu ditukarin dapat yang lebih baru dan nambahnya enggak begitu banyak. Wah, paling apik mobilku ya. Jadi selalu happy. Next. Motor, sama saja sekelang gitu. Tak lihat kok enggak ada motor yang wah ayune kayak motorku itu. Seperti biasa Bena kalau ngomong apa? Wong edan gitu ya. Tapi itu cara supaya saya merasa saya berada di surga, merasa di kebahagiaan itu lebih lama. Next. Jadi mari kita tidak telat bersyukur. Jangan sampai sudah lewat baru menyadari.
berapa hokinya kita waktu itu. Kalau dulu ada, nggak dianggap. Sekarang dia nggak ada, sudah telat. Dulu punya kerjaan disembarangkan. Sekarang di PHK, waduh, telat. Next. Maka mari kita biasakan bersyukur momen demi momen, sehingga lebih sering di surga. Contohnya gimana? Bisa kencing. Wow, itu luar biasa itu. Tanya Adi, 15 tahun yang lalu nggak bisa kencing itu. Sekarang kalau ngomel-ngomel saya katakan, alah, dulu nggak bisa kencing aja, kencing sekarang happy, sekarang kok nggak bisa happy yang lain-lain karena bisa wah itu happy. Ya kalau di sekolahan Chinese itu ada anak-anak kecil itu disuruh menghafal peribahasa Cintian pu tapien senti pu sufu, nggak tahu bener apa enggak, tapi pokoknya artinya hari ini nggak badan tidak nyaman. Jadi anak itu dari kecil sudah ngerti kebiasaan-kebiasaan baru. Gimana kita waktu bisa bangun dari ranjang? Nggak ada bersyukurnya. Apa kita tunggu stroke? Bisa makan sendiri, nggak bersyukur. Mbok dibandingkan dengan orang yang disonde, bisa napas, nggak bersyukur. Nunggu sampai kita kena ventilator. Virus LMD, let me die katanya anak-anak. LDM, segera mencaplok, mencengkeram, mencengkek sampai kita tidak berdaya, jatuh dalam kuasanya. Kita sulit bersyukur bisa makan. Karena apa? Segera makan apa ya? Nunggu apa makan ya? Masa gitu? Nanti kalau sudah makan di mana ya? Nggak cukup dengan makan sembarang. Di mana ya? Udah makin serakah lagi, makan siapa? Sampai seperti itu. Maka mari kita belajar bersyukur di setiap momen. Jangan aneh-aneh. Mari kita ciptakan kebiasaan untuk bisa nikmati apa yang ada. Jadi kita sering berada di surga. Kalau nggak percaya, tanya Bu Susan. Ayo Bu Susan. Ya, terima kasih Bu Lani. Pengantar yang sangat menarik. Saya kira pengantar Bu Lani ini selain berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini, akan berkaitan pula dengan materi yang mungkin akan saya sharingkan entah di minggu depan atau minggu depannya lagi, tentang kebahagiaan dan bagaimana menjamin cinta kita itu abadi. Wow, hebat kan Bu? Jadi endingnya, contoh-contohnya Bu Lani tadi, bersyukur, menciptakan surga di dalam diri sendiri, itu ada kaitannya dengan menjamin bahwa cinta kita itu akan abadi. Wah, padahal kan Bu Lani mengatakan cinta itu anicca gitu ya. Baik, jadi ini prolog supaya Bapak Ibu sekalian pengen ikut Dhamma Desana terus gitu ya, karena di episode berikutnya kita akan membahas pengantar dari Bu Lani secara lebih dalam. Ya, Pak Adi, mungkin sebelum saya masuk ke sharing saya tentang neraka di dalam diri, mungkin Pak Adi bisa putarkan video singkat sebagai pengantar. Terima kasih Pak. Our psychological drama is like a cloud blocking up the sun. The problem is just that we have lost control over our psychological drama. You have misunderstood your thought to be you, isn't it? Need some background. It is a fact that we have the most evolved neurological system compared to a worm, insect, bird, animal, anybody. But we also have a psychological process. Whatever your psychological process, your thought and emotion,
is only happening because of a certain amount of information that you gathered, isn't it? Oh, you think she's a wonderful person, so certain kind of thought. Oh, you think she's not nice, another kind of thought. Oh, you think this is somebody else. With all this information, whatever you have gathered, whether it's right or wrong, it doesn't matter. The type of information you gathered determines the type of thought and type of emotion that you have, isn't it? This is one thing. If you teach human beings to understand your psychological process is entirely your drama. It's got nothing to do with reality, is it so? Your psychological drama has nothing to do with the reality here. 100 people can be sitting here and everybody in their own psychological space, and they're in 100 different worlds, they're not in this world. So, I have an empty head, nothing. So I'm in this world. So because I'm only in this world, I'm paying attention to everything. I have nothing going in my head. If I sit in one place, once in a way when I take a break, 4 or 5 days, if I close myself up, I don't have a single thought in my mind. I don't read, I don't watch television, I don't write, I don't do anything, I don't even look out of the window. Not a single thought on my mind. Because psychological process is just a small drama which has gotten magnified simply because you've gotten so identified with it. It's like this. People always come up to me and say, Sadhguru, I want to meditate, but thoughts are coming. I ask them, see, I will teach you another kind of meditation where your kidney function will stop, your liver function will stop, your heart function will stop. Are you interested? No, no, no. Then what, you want your brain function to stop? Why? See, when you sit and meditate, your kidney is functioning, liver is functioning, heart is functioning, you have no issue. Only if your brain functions, you have a problem. Yes? Why is that? Because you are not so identified with your kidney function, but you're super identified with your thought process and emotion. Because you're so identified with it, you think it's you. Because of that, now it has obliterated your experience of life. Tell me in 24 hours' time, how many moments are there beyond thought you looked at something? For most people, there isn't a single moment. Some people have few moments. I have just a few moments of thought. Rest of the time, I'm just like the sky. Simply there, just life. If you're just… are you life? Tell me properly, are you really life? Yes, your life, isn't it? Because I'm life, I have a body, I have a thought, I have an emotion, I have a home, I have this and so many things. All accessories. But you're experiencing the accessories. But is there experience of life on a daily basis? You're misunderstanding your psychological drama as life, isn't it? Your psychological drama is your drama, maybe badly directed, but see, when it's badly directed, people suffer it. When it's well directed, they enjoy it, isn't it? Hello? Yes. So your psychological drama is yours, you can play it, nothing wrong with it. It's like we start playing a game, we are on a tennis court. But somewhere, you hit the ball, you enjoy it, you hit the ball, you enjoy it. After some time, you keep the racket down and go, isn't it? Right now with this game, you're not able to stop. Just imagine, suppose you started playing tennis and you can't stop 24 hours. How you would suffer tennis? That's all that's happening right now. Your psychological process has become unstoppable. It's simply on and on and on. So the simplest solution for this is, don't try to stop it because you're not trying to stop kidneys and livers and heart and whatever else that's happening, you're all fine with that. Only with brain function you have a problem because of the identification you have. You have misunderstood your thought to be you, isn't it?
Hmm? Whatever your thought is, you think it's you. But your thought is coming from a certain information that you gathered from outside, isn't it? If I wipe out all the memory in you, will you have a thought? No. It is only coming from the type of information you gathered. What type of information you gather is not all by choice. If you walk in the street, everything that you see, hear, smell, taste and touch gets recorded in your mind, you can't help it. What goes into you as information is not all in your hands, isn't it so? 90% is not in your hands. Simply it's happening all the time because everything that you sense through five sense organs is just getting into you and recorded. There is no good, bad, ugly in this, it's just information. Now, by your recognition, you say, oh, this is nice and it becomes good. You say this is nasty and it becomes bad. You say this is horrible and then it becomes ugly. This is your doing, but information is simply pouring in and recorded. What you gather, whatever you gather, it can be yours, it cannot be you, isn't it? Hello? Yeah. I can say, this is my chair, but if I say this is me, you will think I've gone crazy, isn't it? Right now, that's all that's happened. What you gather, you start thinking it is you. Let me go a little more basic. The body, this body, were you born like this? No. You came like this and now you became this much. How did this happen? Just the food that you've eaten, isn't it? Or it's just the earth that we're walking upon which became food and now it's like this. Countless number of people like you and me have walked on this planet. They were also smart people. Where are they now? They're all topsoil. So will this become? Yes or no? Yeah. Unless your friends bury you real deep, fearing that you may rise from the dead. Otherwise, this will also become topsoil. Well, we don't want to go today, but inevitably we go, isn't it? So this is just the soil which turned into food, we consumed this food and made it into this body. Or is it true that this body is an accumulation over a period of time? Hello? Yeah. It is. What you accumulate can be yours. Can it ever be you? Hmm? No. Whatever you accumulate, at the most you can claim it is mine. I will not dispute that right now, a day will come. But you cannot say it's me, isn't it? Whatever you accumulate can never ever be you. If this becomes a living experience for you, that what you have accumulated in the form of food and in the form of information, you clearly know this is not me, then you will become like me. Simply looking at life as it is, without being influenced by anything, without being identified with anything. Simply life. Is that true? Fundamentally, you're just a life. Then you gathered a certain body, so we called you a man. Then you gathered some kind of stuff in you, so we called you this, that and everything. But essentially, are you just life? And is that the most important thing right now, that you're alive right now is the most important thing in your life, is that so? Yes. Hello? Yes. But unfortunately, that's not in focus. Today, what I'm thinking has become more important than me being alive, isn't it? Hello? Yes. My little emotion has become more important than that I'm alive right now. See, today morning sun came up on time. Hello? Yes? Now, you're thinking it's okay, what about it? You know, some time ago, we were flying a helicopter in Tennessee. It was a nice warm day. So we pulled off the doors and we were flying a open helicopter because weather's good. We went up there and suddenly hit a cold front. All that happened is sun got really blocked out by cloud, so it became extremely cold. So cold we had no control, our hands are not steady on the control, so we decided to come down. As we coming down, we just debating, suppose sun doesn't come up tomorrow, what will happen?
Maybe in 3 months this will happen, 6 months that will happen, we're just guessing. Then I just came and did a little bit of research. If sun does not come up tomorrow, in 18 hours, everything that you know as life on this planet will be gone. Except a few microbial life deep down in the earth, everything else will be gone in 18 hours' time. Just now I gave you a fantastic information. Sun came up on time today morning. I want to hear appropriate noises at least. It's fantastic, it came up on time. And planet is spinning on time. You don't think it's good? No accidents in the solar system, one planet did not clash into another, all are sticking to their lanes. In the entire universe, not a single accident, everything is going fantastic in the universe and in the larger cosmos. But one nasty little thought is crawling in your head and it's a bad day. Everything in the cosmos is going great. One nasty little thought, it's a bad day, isn't it? The problem is we have lost perspective as to who we are. In this cosmos, this solar system is a speck. Yes or no? Yeah. It's like a speck. Tomorrow morning if the entire solar system evaporates, nobody will notice it. In that speck, planet Earth is a micro speck. In that micro speck, Los Angeles is a super micro speck. In that, you are a big man. That's a serious problem. This is your psychological drama, exaggerating things to a point where you think if you have one bad thought, the whole world is ruined. Because we've gotten identified with the thoughts that we generate, with the emotions that we create, not understanding it's our prerogative to create the kind of thought we want, the kind of emotion we want. If you created the kind of thought you want and the kind of emotion you want, would you not do the best sort of thoughts and the best kind of emotion that a human being is capable of? Yes or no? Yes. Then you would function at the peak of humanity. Right now, our own intelligence has turned against us. We don't need any external help. We're just doing fine by ourselves. Yes or no? Yes. Simply sitting, standing, rich, poor, every kind is suffering. You ask them, childhood, big problem, diaper problem. Toddler, big problem, lot of mischief. Adolescence, oh my God, too many problems. Middle age, crisis. Old age, terrible. Tell me which time of your life is fantastic. The problem is not anywhere else. The problem is just that we have lost control over our psychological drama. Because the existential drama of life is not in our experience. Our psychological drama is like a cloud blocking up the sun. We don't experience life, we only experience thoughts, emotions, ideas, prejudices and all the rubbish that we can generate. Instead of living in the Creator's creation, we are living in our own petty creation, that's the big thing. I didn't create anything, so I am here in this world. Ya, terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, saya kira apa yang disampaikan oleh Sadhguru itu selaras dengan apa yang disampaikan Bulani di dalam pengantar Dhamma Talk hari ini. Pertama yang mau saya garis bawahi adalah ketika Bulani mengatakan kehidupan itu sebetulnya adalah makrokosmos ya, alam semesta, begitu. Nah, tetapi seperti yang dikatakan Bulani dan Sadhguru tadi, bahwa kita itu yang paling kita kenal itu adalah mikrokosmos. Nah, mikro yang paling kecil tadi Bulani menunjukkan tubuh kita sendiri. Nah, sehingga seolah-olah kita itu tuh hidup itu adalah diri saya sendiri. Kita lupa bahwa tanpa makrokosmos berjalan seperti
aturannya. Tadi kan Bulani mengatakan salah satu Bante dari Inggris itu mengatakan justru yang mengherankan itu kalau kita bisa melihat ada sesuatu yang hidup gitu. Mengapa? Karena untuk bisa hidup, entah itu makrokosmos, kalau Bulani tadi mengatakan ada galaksi gitu ya, lalu ada planet, ada tata surya, lalu tubuh kita sendiri pun, alam semesta ini bisa hidup dan berjalan terus, itu karena ada aturan yang harus berjalan terus-menerus tanpa meleset satu detik pun gitu ya. Jadi kalau matahari bersinar tepat pada waktunya, tadi Sadguru mengatakan, itu adalah aturan alam yang harus jalan, rumusnya itu harus jalan. Nah, itu kalau salah satu aja nggak jalan, dunia itu runtuh gitu. Kira-kira begitu. Nah, sehingga Sadguru itu mau mengatakan, lah kok kita itu bingung kalau misalnya hari ini tuh nggak bisa makan enak, kok bisa ya? Kita itu kok nggak bersyukur, oh matahari itu bersinar tepat pada waktunya. Kok kita itu nggak bersyukur bahwa alam semesta hari ini tuh saya bangun pagi itu gravitasinya itu normal gitu. Bayangin kalau gravitasi bumi itu nggak normal, kita up and down ya. Kita itu seperti mungkin di pesawat luar angkasa, bisa mati juga karena nggak ada oksigen gitu. Nah, mengapa kalau hari ini misalnya kita nggak bisa makan apa bikin kita itu sangat sedih, lalu kita merasa dunia kiamat gitu ya. Ini yang Sadguru mengatakan, ya itulah neraka atau drama psikologi yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Nah, Bulani tadi mengatakan, ya neraka itu diciptakan oleh kita. Nah, Pak Adi bisa ke slide saya yang nomor 3. Nah, ini saya senang dengan skema diagram yang dibuat oleh Bulani ya, karena ini memperjelas apa yang dikatakan oleh Sadguru tentang drama psikologi. Nah, ini saya mau menjelaskan begini. Kalau Sadguru tadi mengatakan kecerdasan itu adalah musuh utama kita sendiri, itu saya setuju ya. Sadguru tadi kan mengatakan kita itu beda dengan binatang yang lain, terutama binatang-binatang yang nggak punya neurokorteks ya. Contoh binatang yang nggak punya neurokorteks itu cacing gitu ya. Lalu buaya itu nggak punya neurokorteks. Jadi binatang-binatang yang masih purba, cicak misalnya, itu tuh nggak punya neurokorteks. Mereka betul-betul melakukan segala sesuatu dasarnya adalah batang otak, atau yang kita sebut dengan otak primitif gitu. Nah, sehingga gini, mereka merasa lapar ya udah makan aja gitu loh. Oh, kalau yang di depannya ada nyamuk, dia makan nyamuk. Ini contohnya cicak ya. Kalau di depannya tuh adanya nasi, karena nyamuk itu dibasmi oleh manusia gitu kan. Ini kan karena penyebab demam berdarah dan malaria gitu kan. Lalu manusia tuh mencoba membasmi semua nyamuk. Maka yang dilakukan oleh cicak, kalau dia pas di meja makan ada nasi atau jatuhan-jatuhan remah makanan kita di meja makan atau di lantai, cicak itu bisa makan nasi atau bisa makan apapun karena cicak itu hanya didorong oleh kebutuhan untuk survive. Ya, itu yang membedakan cicak dengan manusia. Nah, manusia bagaimana? Wah, manusia itu saking cerdasnya, dia itu bisa, karena neokorteks itu bagian kecerdasan manusia. Neokorteks itu bagian yang bisa membuat kita punya memori jangka panjang. Itu satu. Kita bisa punya ingatan jangka pendek. Dengan adanya neokorteks, kita bisa mengimajinasikan masa depan. Itu hebatnya manusia ya. Dengan neokorteks, kita bisa mengevaluasi apakah sesuatu itu bagus atau sesuatu itu tidak bagus, atau sesuatu itu netral. Nah, efeknya apa? Adalah kita itu menyimpan memori-memori sehingga informasi yang masuk ke dalam diri kita itu tidak murni informasi. Beda dengan cicak. Cicak itu nggak akan menyimpan memori begini. Wah, rasa nyamuk itu lebih enak daripada rasa nasi. Gitu tuh nggak disimpan. Artinya kalau ada makanan di depannya itu apapun, dia akan makan. Karena saat itu dia merasa
butuh hidup. Makan itu untuk hidup. Sementara manusia itu punya memori. Wah, kalau nasi pecelnya Bu Wiryo itu tuh lebih enak dibandingkan nasi pecelnya Bu Wena misalnya, gitu ya. Sehingga kalau saya di rumahnya Bu Lani dimasakkan nasi pecel oleh Bu Wena, saya itu nggak bersyukur. Terus membandingkan gitu loh. Wah, enak ciami, enak Bu Wiryo, Bu Wena. Di Klaten ada nggak ya Bu Wiryo? Jadi saya tuh nggak berterima kasih Bu Wena, terima kasih atas makanan hari ini tuh saya nggak bersyukur. Tetapi saya merasa memori tentang makanan yang lebih enak itu saya simpan, lalu saya membandingkan gitu ya. Nah, ketika membandingkan, nah itu coba kita lihat. Kalau skemanya Bu Lani itu sebetulnya informasi dari luar itu contohnya adalah nasi pecelnya Bu Wena. Itu kan netral toh sebetulnya. Itu nggak ada kaitan apapun dengan bagus tidak bagus gitu kan. Nggak ada kaitannya dengan apapun menyenangkan tidak menyenangkan. Kalau itu diberikan ke cicak, ya dimakan aja. Cicak itu nggak mikir kok untuk makan apapun gitu ya. Nah, sementara kita itu mengingat, wah, pecelnya Bu Wiryo itu lebih mengenakan gitu ya. Itu yang ada di ingatan kita. Lalu kita menilai, punyanya Bu Wena ini, wah, sayurnya aja cara memasaknya itu terlalu lama. Sudah warnanya agak coklat. Kalau dimakan itu lebih lembek. Wah, bumbu pecelnya tuh kurang maknyus gitu ya. Pokoknya itu lalu saya menilai gitu. Nah, lalu saya merasa tadi karena saya menilai itu bagus tidak bagus gitu kan. Lalu penilaian saya itu masuk ke hormon ya. Jadi itu akan memicu hormon kita sebetulnya. Karena kita menilai lezat tidak lezat, belum makan loh ya. Itu tuh kenyataannya tuh kita belum makan ya. Baru lihat pecelnya Bu Wena misalnya. Sudah membandingkan dengan pecelnya Bu Wiryo misalnya. Nah, lalu hormon-hormon tubuh kita karena proses berpikir kita itu tuh menyebabkan sensasi di tubuh kita itu udah nggak seneng. Perutnya mual. Wah, lihat bayamnya yang dimasak Bu Wena aja udah bikin mual. Ini belum makan loh ya, kok saya sudah merasa mual. Lalu saya merasa tubuhku tidak menyenangkan. Nah, karena tubuh saya tidak menyenangkan gitu ya, saya merasa bagian tubuh saya itu tidak menyenangkan, maka saya merasa tidak suka dengan pecelnya Bu Wena. Dengan banyak alasan saya mengatakan enggak deh gitu. Jadi kalau di situ ada tempe, saya makan tempe aja. Kalau terpaksa yo makannya sedikit gitu sambil wah, perutnya itu kayaknya menolak gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau skema yang dibuat oleh Bu Lani itu untuk menggambarkan drama psikologi itu yang bikin kita. Mengapa? Karena kita cerdas, kita itu punya memori. Nah, seandainya kita tidak menggunakan memori kita untuk menilai segala sesuatu, itu hidup kita menurut Sadguru dan Bu Lani tadi lebih happy. Yo, pecel dimakan aja. Toh pecel itu adalah sarana supaya tubuh kita tetap hidup. Ya, ini yang dimaksud Sadguru. Jadi kita happy kalau kita bisa makan pecel tanpa menilai pecel itu enak atau tidak enak, warnanya bagus atau tidak bagus, dan seterusnya. Nah, itu baru hal yang sederhana. Nah, Sadguru tadi memberikan penjelasan yang lebih dahsyat. Kecerdasan kita itu bisa membuat kita melakukan hal lebih jauh, bukan sekedar menilai itu bagus tidak bagus, bukan sekedar mengumpulkan ingatan, tetapi hebatnya adalah kita membuat identitas tertentu karena kita melakukan identifikasi. Oke, di psikologi itu hebatnya manusia itu seperti itu. Jadi ciri-ciri manusia yang paling mendasar
dibandingkan dengan makhluk lain adalah punya identitas diri. Wah, ini kalau di barat itu mengatakan hebatnya manusia itu. Nah, itu yang Sadguru mengatakan karena identifikasi itulah yang bikin gila. Oh, ini gimana ya? Padahal identitas diri itu penting, tetapi Sadguru mengatakan justru identifikasi itu yang membuat kita itu salah di dalam menilai hidup. Nah, contohnya adalah Bulani tadi mengatakan punya rumah ya, rumahnya Bulani tadi kan bagus, memang bagus itu. Dibandingkan mungkin rumah-rumah orang lain itu memang lebih bagus. Lalu yang pertama, selain bagus, mobilnya Bulani, motornya Bulani, apapun miliknya Bulani itu ada identitasnya, betul nggak? Ada tulisan Dhamma ya. Tulisan-tulisan kebijaksanaan itu ada di semua miliknya Bulani. Nah, itu kebetulan aja tulisan-tulisan itu adalah yang bagus-bagus gitu kan. Yang bikin kita rendah hati. Ya, yang selalu mengingatkan kita itu untuk selalu waspada bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Nah, kita sekarang lihat barang-barang kita ya. Mungkin barang-barang kita itu ada merek-merek terkenal ya toh. Misal, kalau kita punya laptop itu harus merek tertentu. Kalau cuma buatan Cina, wah itu nggak afdol gitu ya. Ini harus buatan Eropa atau buatan Amerika, ya kan? Kita punya baju, mereknya merek tertentu, gitu ya. Yang kalau di mall itu hanya ada di mall-mall besar, gitu. Kalau di mall-mall Klaten itu nggak ada merek itu, Klaten itu kota kecil, mallnya kecil, merek yang sangat terkenal itu tidak ada di mall itu. Makanan juga demikian. Nah, sehingga itu yang disebut identifikasi. Saya itu adalah merek tertentu dari sebuah produk. Ini kan ngeri ya. Saya itu adalah merek tertentu dari produk makanan. Jadi, kalau misalnya saya itu hanya menggunakan baju, padahal enak dipakai, tapi itu buatan penjahit Klaten itu loh, sebelah rumahnya Bulani misalnya. Itu nggak ada gambarnya orang main polo misalnya, ya toh? Itu nggak ada gambarnya anjing, tahu ya? Mesti merek yang gambarnya anjing itu apa, gitu kan? Lalu nggak ada merek yang gambarnya pukul besi. Nah itu kan merek-merek itu kan gambar-gambar seperti itu. Saya malu menggunakan itu karena identitas saya ada di merek. Nah ini problem, ya. Jadi kalau kucing itu mau dikasih baju apapun itu malah megah, males gitu ya. Tapi kan manusia itu suka kasih kucing tuh sekarang baju gitu ya. Anjing dikasih baju ada mereknya tertentu. Padahal kucing dan anjing itu nggak butuh baju bermerek gitu. Kalau dia bisa ngomong, dia bilang ini manusia kurang ajar, betul gitu ya. Saya tuh nggak butuh cute gitu, saya tuh nggak butuh cool gitu. Tapi kenapa saya diberi baju aneh-aneh yang ini sebetulnya atributnya adalah atribut manusia, bukan atribut saya sebagai hewan gitu. Nah, Bulani dan Sadguru mengatakan, kalau Bulani tadi mengatakan anak-anak itu diberi apa-apa suka, itu karena anak-anak itu belum punya identitas seperti hewan. Maka murni, kalau kita lihat justru anak-anak itu winyana, kesadarannya itu murni, gak aneh-aneh, gak punya identitas. Nah jadi nanti kalau bapak ibu mulai bikin anaknya teridentifikasi dengan merek tertentu, wah itu yang dosa besar. Kalau bahasa agama itu yang tidak bermoral itu bapak ibu ya. Merusak kesadaran murni anak-anak kita dengan identitas tertentu. Dan nantinya anak kita itu belajar bikin drama psikologi untuk diri sendiri. Lalu anak kita tuh nggak happy gitu. Nah, kalau misalnya datang ke psikolog, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, saya akan berterima kasih dengan papi mami. Terima kasih sudah bikin anaknya edan, kalau istilahnya Sadguru ya toh. Sehingga generasi penerus edan itu menghidupi saya sebagai psikolog, gitu. Jadi, saya bersyukur pada mami papi ini loh.
Saya akan datang ke mami papi gitu. Terima kasih mami papi menciptakan generasi berikutnya yang bikin drama psikologi. Karena bikin drama psikologi, profesi psikolog eksis, tidak anti cabut. Eksis sepanjang zaman gitu. Semakin laku gitu ya. Fakultas psikologi tidak akan pernah tutup. Mengapa? Karena orang tua setiap saat dari generasi ke generasi menciptakan identitas-identitas palsu yang itu bikin drama psikologi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya suka dengan gambarnya Bulani ini yang mau saya terangkan. Semakin ke atas, mengapa itu bentuknya piramida ya, drama psikologi itu, kalau kita lihat di gambar itu. Semakin ke atas, semakin ke kesadaran murni, itu dramanya akan nol. Jadi kalau menurut Sadguru, kita hanya menerima informasi ya. Oh, ada pecelnya Bu Wena, yuk dimakan. Rasanya ndak begitu manis, ya itulah pecelnya Bu Wena. Rasanya ndak begitu manis, gitu ya. Pecelnya Bu Weryo, rasanya ada gurihnya gitu. Wah, bahasa kerennya umami. Wah, kalau di MasterChef itu kalau kita bilang gurih ndesit, kata Bulani tadi ya. Kuwi ndesit, kuwi wong Klaten mesti nek muni gurih gitu. Tapi kalau saya bilang pecelnya Bu Weryo umami. Wah, itu keren ya toh. Umami itu adalah identitas. Jadi saya harus ngomong umami bukan gurih. Itu adalah identitas diri saya gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut Sadguru dan skemanya Bulani ini, kalau kita hanya gini loh, oh pecelnya Bu Weryo itu gurih, pecelnya Bu Wena itu memang kurang gurih karena Bu Wena itu memang nggak suka gula berlebihan, karena itu bisa membuat gula darah kita itu bagi orang yang punya kecenderungan diabetes itu berisiko. Nah, kalau kita cukup gitu aja loh, oh Bu Weryo gurih, pecelnya Bu Wena kurang manis, pecelnya Susan nggak ada rasanya misalnya, ya udah dimakan aja gitu ya. Itu tidak akan menimbulkan penderitaan. Ya karena kita lalu tidak merasa nyaman atau tidak nyaman, ya sudah dimakan saja. Lalu kita bisa merasakan kenyamanan tubuh yang lain gini loh. Setelah makan pecelnya Bu Weryo kek, pecelnya Bu Wena yang kurang manis kek, pecelnya Bu Susan yang gak ada rasanya, sebetulnya setelah kita makan entah pecelnya siapapun, tubuh kita itu satisfied. Satisfied itu apa sih? Kenyang, merasa terpuaskan lalu nyaman. Sebetulnya itu loh, janjane podo wae efeknya di tubuh kita. Tapi karena saya mikir gini loh, pecelnya Susan kira enak gitu ya, pecelnya Susan tuh gak ada rasanya, maka kenyamanan tubuh kita yang sudah merasa nyaman tercukupi nutrisinya itu tidak kita rasakan. Yang bergejolak itu adalah pikiran kita yang mengatakan gak mantep di perut. Kui sing ngomong gak mantep itu jane perute, apa pikiran kita toh yang ngomong pecelnya Bu Susan itu gak mantep di perut. Sebetulnya mantep, sama aja wong itu ada karbonya, ada nasinya toh, ada sayurnya sama, ada kacangnya, ada unsur gulanya, itu sama semua. Dan itu bikin tubuh kita itu nyaman, terpenuhi nutrisinya. Tapi karena kita berpikir pecel Bu Weryo, dan itu terkenal loh pecel Bu Weryo itu kalau di Instagram, itu ada identitas dirinya ya. Kalau saya foto pecelnya Bu Wena, mesti ditakoni, ditanya, Wena kuwi dodol pecel nang ngendi? Kok nggak ada di IG ya pecelnya Wena misalnya? Jadi nggak keren toh kalau saya posting pecelnya Bu Wena, itu nggak keren. Karena pecel Bu Wena itu tidak ada identitas merek tertentu buat diri saya misalnya. Nah, hal-hal semacam ini semakin kita ke bawah sebetulnya semakin masuk sangkara, buah pikir yang gak mau berhenti bahwa pecelnya Susan gak enak, pecelnya Bu Wena itu gak enak, kalah top dengan pecelnya Bu Weryo, itu drama psikologi akan semakin besar kalau kita lihat. Maka mengapa bentuknya itu piramidanya semakin ke bawah itu semakin besar. Jadi kalau Bulani dan Bu Wena mengingatkan kita terus-menerus untuk meditasi,
menjaga jarak dengan hiruk pikuk pikiran kita sendiri ya, bukan hiruk pikik dari luar kita. Kalau Sadguru tadi dalam videonya mengatakan dia itu sering melakukan meditasi sendirian, mungkin 5 hari berturut-turut, 1 bulan, itu untuk berhenti dari melakukan hal-hal mulai dari sanya, vedana, sampai sangkara. Jadi betul-betul mau berpusat pada kesadaran murni, itu bikin drama psikologi kita semakin zero kalau kita lihat di piramid itu. Nah, maka bulan itu kalau setiap saat melakukan dan mengajak ibu guru, bapak guru di CEC untuk meditasi, itu sebetulnya memperkecil drama psikologi. Itu sebetulnya itu. Memperkecil neraka di dalam diri sendiri dan memperbesar surga di dalam diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ingat atau kita lihat piramida yang merah. Piramida yang merah itu menunjukkan bahwa semakin kita masuk ke buah pikir gitu ya, ke sangkara, itu atta kita semakin besar ya. Kalau atta kita semakin besar, Pak Adi, kita bisa ke Maslow. Ya, kalau atta kita semakin besar, apa yang terjadi kalau kita lihat yang Maslow? Untuk masuk ke yang transenden, untuk masuk ke jalan menuju perkembangan diri, menuju kemurnian diri, itu akan semakin kecil. Ya, jadi Bapak Ibu kalau terjebak di buah pikir, sekali lagi itu attanya besar. Semakin besar. Kalau attanya semakin besar, itu artinya kita hanya akan terjebak di LDM tadi ya Bu. Let me die ya. Loba dosa moha. Loba dosa moha, jadi nggak naik-naik gitu. Jadi meskipun kita kalau kita lihat tuh Pak Adi, ada tangga ya. Ini mau naik 1 tangga aja sulit kalau kita masih di buah pikir, kita masih di sangkara terus-menerus, di drama psikologi kita sendiri. Bahkan kalau menurut Bulani, ini kan gambar maestronya Bulani nih, seorang maestro ya dia. Ini bikin ular tangga gitu. Bahkan kalau kita merasa sudah masuk ke kebutuhan, sudah masuk ke yang transenden, masuk drama psikologi Bulani, nah ini ular tangganya turun lagi ya. Ada loh ular tangga yang kurang ajar, sudah mau finish, ya toh Bu? Itu ularnya itu bisa sampai ke nomor 1 ya. Itu ada loh ular tangga yang kurang ajar. Jadi ular tangganya itu ularnya panjang banget. Sudah mau 1 langkah ke finish, dia turunnya ke nomor 1. Nah, hidup kita itu juga demikian kalau kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing pengalaman saya pribadi ya. Itu Pak Adi ke slide berikutnya. Begini. Saya itu, setelah saya amati, saya itu terjebak paling tinggi untuk diri saya sendiri. Kalau saya mau pakai diagramnya atau piramidanya atau hierarkinya Maslow, itu sebetulnya saya itu adalah orang yang loba dosa mohanya itu di penghargaan ini Bulani, saya. Jadi yang paling gede kalau saya amati, bukan dikasih sayang, bukan dirasa aman, bukan di kebutuhan fisiologis, tetapi di penghargaan. Nah, mengapa saya bisa begitu? Ada banyak faktor yang menyebabkan. Nah, nanti Sadguru mengatakan, tapi jangan salahkan faktor itu ya, kamu bisa mengubah hidupmu sendiri. Nah, kalau kita lihat, kalau pengalaman saya sendiri ini, Bu Lani dan Pak Adi, saya itu dibesarkan di keluarga yang campuran antara otoriter, permisif, dan demokratis. Mungkin bingung gitu ya. Karena orang tua saya yang satu sangat otoriter, orang tua saya yang satu sangat permisif,
Tetapi saya itu juga mengenal orang-orang di luar saya yang cukup demokratis gitu. Jadi masa kecil saya itu campuran antara otoriter, permisif, demokratis gitu ya. Nah, tetapi celakanya meskipun ada variasi cara mengasuh, tetapi semua yang mengasuh saya itu sama-sama meletakkan harga diri itu nomor satu. Nah, itu celakanya itu loh, gitu loh. Miskin rapopo sing penting pinter. Nah itu, miskin gak apa-apa, yang penting kamu pinter. Gak bisa makan gak apa-apa, yang penting kamu itu pinter. Gak punya rumah, gak punya merek pakaian yang bermerek, gak apa-apa, yang penting kamu pinter. Jadi sejak kecil saya itu belajar pinter, kecerdasan itu nomor satu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan Bu Susan itu miskin, saya itu bisa no problem gitu. Saya memang miskin gitu. Kalau orang mengatakan Bu Susan tuh nggak cantik, no problem, saya memang nggak cantik gitu ya. Kalau ada orang mengatakan Bu Susan itu nggak punya barang bermerek, saya akan mengatakan no problemu. Karena hidup saya itu bukan untuk itu. Nah, tapi hati-hati. Kalau ada orang mengatakan Bu Susan bodoh, nah itu Bu, langsung Bu, buah pikir Bu. Itu harga diri kalau saya sampai dikatakan bodoh. Nah, mungkin Pak Adi contoh yang di bawah. Ini. Berikutnya. Ini contoh. Saya itu sering mengamati diri saya. Misalnya begini. Mengapa saya mengatakan saya itu pinter, padahal tadi kan Sadguru mengatakan kepinteran itu adalah milikku, bagian dari diriku, tapi bukan aku, ngono loh jane. Dan kenapa saya bisa pinter ini kalau menurut Sadguru itu karena ada sumbangan dari alam semesta. DNA dari papa mama, makanan yang saya makan, humus dari tanah, gizi yang saya dapat, guru yang saya dapat, itulah yang membuat saya punya kepinteran, tapi bukan saya pinter loh ya toh. Itu yang dikatakan oleh Sadguru. Nah, sehingga kalau kita lihat itu begini. Saya itu sering ya. Ini contoh yang paling akhir aja kalau ini, tapi sebetulnya ini sering. Saya tuh punya klien itu bukan klien individu, tapi dia sebuah lembaga gitu yang memaksa-maksa saya untuk menganalisis 60 staf dia. Nah, lalu kan saya mengatakan saya sibuk gitu. Lalu dia tuh memaksa-maksa dan memohon-mohon. Akhirnya saya mau, dan saya punya asisten satu yang membantu saya untuk menganalisis gitu. Nah, karena saya sibuk, meskipun saya sudah teliti, ada beberapa typo yang itu problematik. Karena typonya itu salah nama, itu kan problematik. Harusnya yang saya analisis itu Bu Wena, tapi namanya itu typonya Bulani. Ini kan problem, karena identitasnya ketukar. Nah, kalau si klien ini lalu bertanya ke saya, Bu, kok bisa ada salah nama begitu? Harusnya saya marah nggak? Enggak kan? Wah, tapi itu loh Bu, lihat Bulani, yang biru di tengah itu Pak Adi. Saya merasa diragukan. Pertanyaan itu membuat saya merasa direndahkan. Pertanyaan itu membuat saya merasa diserang. Susan ki pinter gitu loh. Kok bisa ditanya, Bu Susan kok bisa salah nama ya? Saya nggak terima. Itu atas saya gede banget. Lalu saya merasa direndahkan, itu kan berarti aku merasa dianggap bodoh loh, dianggap tidak kompeten gitu. Nah, belum lagi klien itu mengatakan begini loh, Bu, saya paham kalau itu typo, tapi ini sudah terlanjur saya berikan ke manajer. Ini bisa berisiko karena manajer jadi nggak percaya sama Bu Susan. Betul rasa jane? Betul toh? Nah, neng ini loh Bu, sekali lagi. Waduh, klien itu tuh dasar paranoid. Buah pikir ini Bu. Klien itu dasar nggak pinter, dijelaskan isih ngeyel. Dia itu berarti merendahkan saya
Karena saya merasa direndahkan, saya itu jadi defensif, ngomong kliennya paranoid, dasar nggak pinter, terus nyalah ke asisten, Bu. Aku tuh bayar asisten ki nggo ngoreksi aku kok ya ora profesional gitu. Lalu buah pikir lagi, lain kali saya nggak mau bantulah klien itu. Lain kali saya nggak mau pakai psikolog asisten saya. Perasaan, karena saya pinter, Susan itu pinter, dan tidak merasa bahwa kepinteran itu adalah bagian dari diriku, tapi saya tuh mengidentifikasi sebagai orang top markotop gitu ya, malu perasaan yang muncul, marah gitu ya. Untung Bu, saya itu tidak berucap-ucap kasar pada si klien maupun pada si psikolog asisten saya, tapi perasaan yang muncul marah, malu gitu ya. Lalu secara fisik nafasnya mulai berat, tengkuk kaku, mual, haus Bu, ini yang terjadi. Nah, mengapa kok saya itu bisa punya pikiran seperti itu? Karena saya punya pengalaman tidak bagus ketika dihina zaman saya kecil. Saya punya ingatan tidak bagus terhadap klien ini. Klien ini memang klien yang dulu pernah juga menjengkelkan saya, tapi kan dulu itu gitu loh. Nah, lalu wedana saya itu juga merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam tubuh saya tadi kan. Sudah mulai tubuh saya tuh nggak karu-karuan gitu. Perasaan saya campur aduk. Semakin saya merasa klien inilah yang membuat saya tidak enak, sehingga sangkara saya tidak suka dengan kliennya, tidak suka dengan asisten saya, jengkel dengan kliennya, jengkel dengan asisten saya. Itu drama psikologinya itu muter-muter di sangkara Bu gitu. Jadi saya nggak bisa ke kesadaran murni. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya lakukan itu adalah, saya ingat wajahnya Bulani, untung itu loh di memori saya tuh ada wajahnya Bulani, ada wajahnya Bu Lisa. Tarik nafas Bu Susan. Nah itu untung, jadi masih lumayan lah punya memori positif gitu ya. Stop prasangka, terima saja kesalahanmu, yora popo itu salah. Susan kira sempurna, Susan ki yora wong pinter dewe sedunia gitu ya. Terima saja, berikan penjelasan apa adanya. Kalau Susan sudah memberikan penjelasan apa adanya, kenapa bisa typo? Tidak diterima, diterima saja. Itu konsekuensi dari Susan yang melakukan karma buruk tidak teliti. Terima saja. Lalu stop salahkan klien, stop salahkan orang lain. Terimalah fakta sebagai fakta. Terimalah fakta bahwa saya melakukan karma buruk, yaitu tidak teliti, rodok males, ya toh? Karena saya sudah ngomong kok ke kliennya, saya sibuk kok. Nah orang sibuk itu kan tipikalnya ya ora teliti. Oh, itulah ya karma saya toh. Kok gaya banget, klien pasti paham. Wong saya sudah ngomong sibuk ya toh. Dan saya itu orang ngetop loh ya. Orang itu harus paham dengan saya. Maka ketelitian saya itu berkurang karena saya punya buah pikir yang gayanya ngaidubillah setan itu ya. Nah, terima saja karma buruknya adalah bahwa saya dikomplain. Komplain itu sekali lagi perspektif saya, Bulani dan Bapak Ibu. Mungkin klien saya ini nggak komplain loh. Dia itu hanya menanyakan kok bisa salah ketik. Lah, karena saya itu melakukan karma buruk, terima saja semua konsekuensi buruk. Misalnya nih, klien itu memutuskan tidak pakai saya sebagai jasa psikolog, terima saja itu fakta, gitu loh, diterima aja, nggak usah diperbesar drama psikologinya, gitu. Kalau kita melakukan hal baik, buahnya baik, terima saja. Kalau kita melakukan hal tidak baik, buahnya tidak baik. Nah saat ini saya sedang melakukan hal tidak baik, buahnya tidak baik, ditompo, jangan ditolak gitu ya. Nah itulah yang saya lakukan Bulani dan Bapak Ibu. Saya mencoba menerima fakta sebagai fakta. Kalau hari ini saya sedang menuai karma buruk, terima saja, itu loh buah karmanya, dijalani.
Gak usah menciptakan karma buruk baru itu loh. Nah itu mengapa ada biru-birunya Pak Adi. Kalau kita itu menciptakan buah pikir yang seperti di kanan ini, nah saya itu menabung karma buruk meneh, buah karma buruknya itu saya perbesar. Nah Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian stop berhenti drama psikologi untuk diri sendiri. Stop melakukan karma buruk supaya buah karmanya tidak semakin bikin drama psikologi untuk diri kita sendiri. Dan seperti ajakan Bulani, marilah kita selalu waspada melihat dunia diri kita yang paling kecil, mikrokosmos, dan marilah kita selalu bersyukur dengan kehidupan yang menakjubkan dibandingkan kita ini selalu mengeluh dengan hal-hal yang kita rasa sebagai ketidakberuntungan. Terima kasih atas pelajaran yang saya dapatkan. Semoga semua makhluk berbahagia. Thank you Bu. Ibu Bapak Saudara-saudara, banyak masukan dari teman-teman yang mengatakan bahwa Dhamma Desana di Klaten ini luar biasa karena menyentuh kehidupan sehari-hari dan ada psikolognya. Tapi kalau bagi saya yang paling hebat itu bukan karena apa psikolognya. Yang paling hebat itu adalah contoh-contohnya psikolog yang pakai dirinya sendiri untuk konyol-konyolnya dia sendiri. Karena itu hantaman terhadap moha kelihatan sekali. Jadi apa yang dilakukan Bu Susan ini merupakan satu suri teladan yang kita semua harus lakukan. Karena diri kita masing-masing itu punya drama konyol sendiri-sendiri. Kalau seorang dokter yang katanya pinter tadi ternyata juga goblok, apalagi kita kan gitu ya. Jadi mari ya sudah enggak apa-apa. Mari kita tambah pinter sedikit demi sedikit, berupaya dari apa yang konyol-konyol kita terima karena kita belum suci. Tapi kita harus setapak demi setapak menuju ke kesucian. Thank you Bu. Semoga semua makhluk terus berjuang untuk stop drama psikologi kita. Sehingga suatu ketika nibbana terbebas. Sadu, sadu, sadu.